Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang akan kami bahas di sini adalah bagaimana cara mengetahui jika terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Ini banyak sekali yang mempertanyakan, Bang, Pak, kira-kira apa cara atau adakah cara untuk bisa mengetahui apabila kita sudah terpanggil nantinya mengikuti PPG ya teman-teman. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui untuk saat sekarang ini sejak video ini dirilis, untuk pembukaan PPG dalam jabatan tahun 2024 itu belum ada informasi resmi dari Kemendikbudristek. Dalam artian PPG dalam jabatan tahun 2024 sejak video ini dirilis itu belum dibuka Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Namun di sini kami akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengetahui jika terpanggil mengikuti PPG Daljab 2024 berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan, cara mengetahui jika terpanggil mengikuti PPG Daljab 2024 ini kita dasarkan pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu cek melalui akun SIM PKB ya. Jadi Bapak Ibu login di akun SIM PKB, di SIM PKB Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID dan akses bagian menu PPG dalam jabatan, dan juga perhatikan beranda awal di SIM PKB biasanya ada notifikasi ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan apabila ingin mengetahui jika terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan 2024 adalah yang pertama kalian cek itu adalah akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian masuk di menu PPG dalam jabatan dan perhatikan juga di beranda awal di SIM PKB. Biasanya ada notifikasinya. Sebentar kita perlihatkan Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Jadi yang pertama itu tentunya kalian harus cek melalui akun SIM PKB. Jadi oleh karena itu teman-teman harus rajin mengakses akun SIM PKB-nya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu itu harus rajin-rajin mengakses akun SIM PKB ya. Itu yang harus dilakukan. Itu adalah salah satu cara untuk mengecek apakah Bapak Ibu terpanggil mengikuti PPG Daljab 2024 atau tidak. Oke, seperti itu ya. Jadi melalui SIM PKB. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu berdasarkan info dari Kemendikbudristek, kita harus sering-sering mengunjungi website resmi PPG dalam jabatan, yaitu yang kedua adalah rajin akses website ppg.kemdikbud.co.id. Kenapa? Karena di situ ada banyak info resmi perihal PPG dalam jabatan 2024. Jadi nantinya kalau misalkan pengumuman terpanggil tidak terpanggilnya Bapak Ibu mengikuti PPG Daljab 2024 termasuk seleksi administrasi, tentunya itu akan ada informasi resmi dari Kemendikbudristek dalam bentuk siaran pers atau dalam bentuk undangan atau surat edaran Bapak Ibu. Biasanya untuk surat edaran resmi dari Kemendikbudristek perihal PPG dalam jabatan itu biasanya diupload atau diunggah di website ppg.kemdikbud.co.id. Nah, maka dari itu admin mengharapkan agar Bapak Ibu mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibu Dirjen GTK, Ibu Prof Nunuk Suryani, agar Bapak Ibu rajin-rajin mengecek website PPG ppg.kemdikbud.co.id. Itu adalah link resminya, karena di situ akan ada banyak informasi resmi perihal PPG dalam jabatan 2024. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, biasanya untuk PPG Daljab 2024 itu ada juga rekapan dari Dinas Pendidikan. Biasanya Bapak Ibu ya, ada rekapan dari Dinas Pendidikan bahwa guru-guru ini, daftar guru inilah yang terpanggil untuk mengikuti PPG Daljab. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya ada informasi juga dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu perlu juga ya memperhatikan mendapatkan informasi dari masing-masing dinas pendidikannya di setiap daerah. Jadi tunggu info saja juga Bapak Ibu ya, akan diinformasikan juga dari dinas pendidikannya. Jadi tunggu info dari dinas pendidikan karena biasanya ada rekapan nama yang terpanggil dalam mengikuti PPG dalam jabatan 2024. Kemudian yang keempat Bapak Ibu adalah Bapak Ibu pantau web resmi Kemdikbudristek ya, termasuk akun IG ya atau akun Instagram dari Prof Nunuk Suryani. Kalau perlu Bapak Ibu guru follow akun IG dari Ibu Prof karena di situ banyak informasi-informasi resmi ya terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Jadi yang mana kira-kira di sini yang dikatakan web resmi dari Kemdikbudristek. Jadi yang pertama itu adalah SIM PKB, ppg.kemdikbud.co.id dan juga termasuk akun IG dari Ibu Prof Nunuk. Nah, itulah sekilas ya bagaimana persiapan atau cara mengetahui jika Bapak Ibu terpanggil mengikuti PPG dalam JAB 2024. Nah, kita coba lihat contohnya. Ini untuk tahun 2022 ya, contoh di tahun 2022 di SIM PKB ini adalah ciri-ciri di tahun 2022 yang lalu terpanggil mengikuti PPG Daljab Bapak Ibu. Di sini muncul notifikasi ketika kita login di akun SIM PKB, tiba-tiba akan muncul tampilan seperti ini. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini contoh tahun lalu Bapak, contoh 2 tahun yang lalu ya. Nah, jadi akan ada undangan, ini adalah undangan Bapak Ibu, undangan untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, jadi seperti ini tampilannya untuk tahun 2022. Kalau tahun 2003 sepertinya admin sudah pernah upload ya di channel ini juga Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini juga contoh ya, contoh terpanggil mengikuti PPG Daljab ya. Anda diundang menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kemudian ini adalah contoh ya di tahun 2022 apabila guru tidak terpanggil mengikuti PPG, maka akan muncul notif seperti ini Bapak Ibu guru ya. Mohon maaf Anda tidak terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan ya, berdasarkan data cut off ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa ada beberapa data penting juga yang harus Bapak Ibu perhatikan agar bisa terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 ya. Biasanya Bapak Ibu harus perbaiki data Dapodik ya, termasuk validasi NIK, ijazah S1, jenis PTK, satmingkal Bapak Ibu di Dapodik dan di SIM PKB itu harus 1 Bapak Ibu, tidak boleh 2. Kemudian ijazah S1, penulisan nama dan gelar, validasi NIK dan NUPTK itu sebaiknya Bapak Ibu validkan dan nantinya itu akan terbaca juga nantinya di SIM PKB-nya Bapak Ibu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.